Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Umariah, NIM 1, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan program saya, yakni ujian tengah semesternya penyuluh pertanian, yang bertemakan tentang pendekatan peran penyuluh guna untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan agribisnis, khususnya di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini pertanian itu merupakan salah satu sektor yang menjadi peranan paling penting di suatu negara. Selain digunakan sebagai penambah devisa suatu negara, pertanian biasanya juga digunakan sebagai lapangan pekerjaan, khususnya bagi para penduduk yang ada di pedesaan. Kegiatan pertanian sendiri pun tidak mampu terlepas dengan yang namanya kesalahan maupun kekeliruan, di mana kesalahan atau kekeliruan ini ataupun kendala dapat kita minimalisirkan dengan yang namanya penyuluhan. Selain itu, penyuluhan di sini juga berperan sebagai pendukung dari kebijakan dan juga peraturan pemerintah di Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian itu, kita mengenal dengan yang namanya istilah dengan programa. Apa sih itu programa? Jadi di sini programa merupakan suatu perencanaan tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penyuluh pertanian, di mana programa ini digunakan sebagai acuan, pengendali, dan juga digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Tuban ini merupakan salah satu kabupaten di mana letaknya itu paling barat dengan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, di mana di Kabupaten Tuban ini memiliki 20 kecamatan, yang mana salah satunya adalah Kecamatan Soko. Kecamatan Soko ini terletak di paling selatan yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro, di mana di Kecamatan Soko ini pada tahun 2019 jumlah penduduknya itu sekitar 96.669 dengan jumlah keluarga yang sangat banyak sekali dibandingkan keluarga dari kecamatan lain yang mengalami kemiskinan. Untuk kelembagaannya sendiri di Kecamatan Soko itu ada 3, di mana yang pertama adalah Bank BRI. Bank BRI ini digunakan sebagai alat peminjaman modal, di mana peminjaman modalnya itu selain digunakan sebagai usaha bertani juga digunakan sebagai usaha yang lainnya. Yang kedua adalah Balai Penyuluh Pertanian ataupun BPP, di mana BPP ini berperan sebagai konsultasi sekaligus fasilitator mengenai permasalahan yang akan dihadapi oleh para petani. Yang ketiga adalah kelompok wanita tani, di mana di sini merupakan salah satu upaya dari Balai Penyuluh Pertanian dengan memperdayakan kelompok wanita, khususnya kayak ibu-ibu PKK. Potensi yang dimiliki dari Kecamatan Soko itu khususnya di Desa Sokosari yaitu terletak pada wilayahnya, di mana di sini terletak dengan 2 wilayah. Yang pertama adalah di wilayah Pegunungan Kapur dan juga di dataran. Di mana kalau di Desa Sokosari itu tepatnya di dataran. Yang di dataran itu potensinya itu kita lebih dekat dengan aliran Bengawan yang merupakan salah satu aliran dari Bengawan Solo, sehingga ketersediaan dari air untuk kegiatan berusaha tani dapat kita terpenuhi. Hal inilah yang menjadi potensi tersendiri dari Desa Sokosari. Permasalahan yang saya angkat pada Desa Sokosari ini adalah kurangnya pemahaman petani dalam kegiatan berusaha tani, khususnya pada analisis keuangan, sehingga perlu adanya pendekatan dari penyuluh mengenai pengembangan agribisnis, di mana hal ini ditujukan agar kesejahteraan petani itu dapat meningkat, seperti itu. Untuk peranannya dari penyuluh sendiri di sini ada 4, di mana yang pertama adalah konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan peleburan dari 2 hal yang menjadi satu, yaitu dari ajaran nenek moyang dan juga sebagai agen pembaharu. Yang kedua adalah fasilitator, di mana di sini
Peranan penyuluh adalah sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi segala kegiatan penyuluhan yang ada di Desa Sokosari. Yang ketiga adalah teknisi. Teknisi ini berperan sebagai pencontoh dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Dan yang keempat adalah agen pembaharu. Dalam artian di sini agen pembaharu adalah peran penyuluh itu memberikan ajaran yang terbaik dan juga yang terbaru, terupdate khususnya bagi pertanian di Desa Sokosari. Terus untuk pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh sendiri pun itu ada 5, di mana yang pertama adalah penguatan motivasi. Penguatan motivasi ini biasanya digunakan agar para petani itu mampu termotivasi untuk menyelesaikan permasalahannya. Biasanya motivasi ini seperti FGD ataupun forum group discussion ataupun semacam sharing-sharing, kumpul, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah penguatan tentang berkelompok tani. Jadi di sini kebanyakan di Desa Sokosari itu petaninya itu tidak berkumpul jadi satu, tidak menjadi kelompok tani. Sehingga perlu adanya wadah dan juga hal ini digunakan agar mempermudah para petani ketika menghadapi permasalahan sehingga mereka bisa sharing-sharing ataupun lain sebagainya. Yang ketiga adalah bimbingan teknisi, di mana di sini penyuluh itu memberikan contoh mengenai budidaya yang baik terkait penyuluhan pertanian. Yang keempat adalah pengelolaan pasca panen. Jadi di sini setelah panen itu biasanya dari petani Desa Sokosari itu langsung dijual tanpa adanya pengolahan, sehingga di sini minimlah nilai tambah dari komoditas tersebut. Dan yang kelima yaitu pelatihan agribisnis. Di sini pelatihan agribisnis itu ditujukan agar diharapkan petani itu mampu meningkatkan taraf kesejahteraannya, karena biasanya modal yang digunakan oleh petani itu berasal dari pinjaman, sementara pinjaman tersebut akan dibayarkan ketika hasil panennya itu dijual. Dalam artian di sini hasil panennya pun akan habis untuk menutupi modal tersebut. Jadi kehidupan dari petani Desa Sokosari itu masih sama dan tetap terus sehingga tidak ada peningkatan seperti itu. Dengan hal ini dari kegiatan penyuluhan dan juga ditambah dengan pendekatan yang dilakukan, diharapkan yang pertama adalah petani itu mampu mandiri dan juga dapat mengatasi segala permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, yaitu petani mampu mengimplementasikan materi yang telah diberikan oleh penyuluh. Dalam artian bukan hanya 1 kali ataupun 2 kali, tetapi juga secara kontinu ataupun secara terus-menerus untuk pengaplikasiannya. Yang ketiga yaitu petani itu mampu melaksanakan agribisnis, di mana setelah kita dicontohi oleh pihak penyuluh, kita itu dari pihak petani mampu mengimplementasikannya secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu petani itu diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui pengembangan agribisnis yang telah ia jalankan. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.